Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian, pemirsa kanal Kabar Sirkah? Kali ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-29. Ya, tidak terasa di akhir-akhir Ramadan. Baik, kali ini kultum kita akan terkait dengan satu permasalahan klasik yang setiap tahun selalu dialami oleh umat Islam, yaitu bagaimana mensikapi perbedaan satu Syawal yang masih terus saja terjadi pada kalangan kaum muslimin. Nah, inilah menjadi persoalan krusial yang setiap tahun dialami oleh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, inilah yang akan kita kritisi gitu. Ya. Kita kembali kepada perintah untuk mengakhiri Ramadan adalah meruqyat hilal, ya, sesuai dengan hadis yang sudah kita pahami bersama gitu. Nah, meruqyat hilal inilah yang menjadi perbedaan pendapat gitu. Ya. Sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa ruqyatul hilal itu bersifat lokal. Ya. Dan yang lain juga berpendapat bahwa ya bisa menggunakan hisab ya untuk menentukan akhir atau awal bulan Syawal. Ya. Inilah menjadi perbedaan yang sangat tajam antara dua pendapat tersebut gitu. Nah, kita Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i ya mengadopsi pendapat Imam Syafi'i ya, yaitu melakukan ruqyat yang sifatnya lokal gitu. Nah, sementara ada sebagian kaum muslimin yang menggunakan hisab, dan itu menjadi patokan mereka juga gitu. Dan mereka juga menggunakan hisab dengan argumentasi dalil yang kuat atau rajih. Nah, masing-masing pendapat inilah ya yang membuat umat menjadi bingung gitu. Ya. Dari dua penafsiran terhadap perintah hadis tersebut, mana yang mendekati kebenaran gitu. Pertanyaannya adalah sampai kapan perbedaan ini terus terjadi gitu? Apakah tidak ada solusi ya untuk mencari pemecahan dari setiap tahun masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin ini gitu? Tentu ada gitu ya. Islam itu sudah sempurna gitu. Tentu ada jawaban dari semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin gitu. Nah, kita lihat, kita akan bahas secara proporsional permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin ini gitu. Ya. Nah, siapakah yang sebenarnya berhak menentukan atau menetapkan satu Syawal gitu? Apakah ormas? Jelas tidak gitu. Apalagi individu, ya, tidak bisa. Ini adalah ranah keputusan negara gitu. Tapi permasalahan krusialnya adalah ya, negara kita ini tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara gitu. Jelas negara ini adalah negara kita ini adalah negara sekuler. Sebagai negara sekuler, konsekuensinya adalah negara tidak boleh ikut campur dalam urusan keagamaan gitu. Tapi ironisnya, faktanya justru untuk menentukan satu Syawal ini negara hadir ikut campur gitu. Nah, inilah bentuk ketidakkonsistenan negara sekuler yang ada di negeri ini gitu. Satu sisi tidak mau diatur dengan aturan, terutama aturan Islam, tapi satu sisi ingin kebijakannya terkait dengan keagamaan satu Syawal, perintahnya atau keputusannya harus dipatuhi gitu. Nah, ini menjadi paradoks saudara sekalian gitu. Ya, kenapa paradoks gitu? Karena sudah melanggar konsekuensi sebagai negara sekuler gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, ya. Kalaulah rejim menentukan satu Syawal berbeda dengan yang ormas-ormas putuskan yang lainnya gitu, bagaimana sikap kaum muslimin gitu? Ya. Nah,
inilah sesuatu yang menjadi permasalahan klasik ya, yang setiap tahun terjadi di kalangan kaum muslimin gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ketatanegaraan Islam ya, perbedaan pendapat ini semestinya bisa diselesaikan oleh siapa? Tentu oleh khalifah sebagai kepala negara Islam. Tapi pertanyaan berikutnya, negara kita ini bukan negara Islam. Jadi tidak ada yang namanya khalifah yang bisa memutuskan perbedaan pendapat ini. Apa dasarnya khalifah bisa menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ini? Ya, kita kembalikan kepada dasar-dasar hukum Islam atau referensi hukum Islam, yaitu ijtima' sahabat gitu. Ya. Dari ijtima' sahabat ini, nah muncullah kaidah syara' yang begitu masyhur di kalangan ulama, yaitu amrul imam yarfa'ul khilaf. Artinya perintah imam atau khalifah itu menghilangkan perselisihan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah yang mestinya bisa dipakai dalam konteks menyelesaikan perbedaan satu Syawal gitu. Cuma konteksnya ya, kaidah tersebut ya bisa diberlakukan kalau negara ini menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum gitu, atau menjadikan Islam sebagai ideologi negara gitu. Tapi faktanya tidak. Nah, inilah permasalahan berikutnya gitu. Ya. Artinya apa? Permasalahan ini tidak akan bisa terselesaikan kalau bentuk negaranya masih bentuk negara sekuler seperti sekarang gitu. Ya. Kalau dalam bentuk negara sekuler, perbedaan pendapat itu boleh, ya. Tapi konsekuensinya terjadi pembiaran gitu. Nah, faktanya terjadi gitu. Ya. Ormas ya yang menggunakan hisab tetap dengan keputusannya gitu. Begitu juga yang menggunakan ruqyatul hilal juga tetap dengan pendapat keputusannya gitu. Jadi dalam hal ini, dalam konteks negara sekuler gitu, seorang pemimpin atau presiden di negara sekuler tidak bisa berfungsi sebagai pemutus akhir dari perbedaan pendapat ini gitu. Dan ini terbukti di negeri kita ini gitu. Presiden tidak bisa menyatukan dua perbedaan pendapat ini gitu. Masing-masing diserahkan kepada keputusannya masing-masing. Nah, pertanyaannya, kalau masing-masing tetap dengan keputusannya sendiri-sendiri gitu, dari yang dua ini mana yang benar gitu? Ya, tentunya tidak ada dua kebenaran yang sekaligus dalam satu fakta yang harus kita hukumi gitu. Ya. Dari dua pendapat itu pasti ada satu pendapat yang lebih kuat, atau mungkin ada pendapat lain yang lebih rajih, yang mestinya kaum muslimin mencari pendapat tersebut gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan krusial berikutnya gitu. Ya, apakah perintah khalifah tersebut dalam konteks negara Islam bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dalam menentukan satu Syawal ini? Pasti bisa. Kenapa bisa? Khalifah memutuskan dari perbedaan pendapat ini, kita kembalikan kepada kaidah syara' gitu. Ya, kita ambil dasar hukumnya adalah ijtima' sahabat. Ya. Ijtima' sahabat inilah yang melahirkan kaidah syara' yang masyhur di kalangan ulama. Ya, yaitu amrul imam nafijun. Artinya perintah imam atau khalifah wajib dilaksanakan. Nah, jadi tidak ada alasan lagi ya. Dua pendapat tersebut terus menerus berlangsung gitu. Ya, harus ada kata akhir dari dua perbedaan pendapat tersebut. Jika ya negara ini mengadopsi sistem negara Islam atau khilafah gitu. Nah, tapi faktanya ternyata tidak gitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan krusial bagi umat Islam gitu. Ya. Bentuk negara sekuler yang sekarang ini ada gitu, sangat-sangat merugikan persatuan kaum muslimin gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena
fungsi sebagai seorang pemimpin untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tidak bisa terlaksana kalau bentuk negaranya masih negara sekuler seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau masih negaranya bentuk sekuler ya, perbedaan pendapat ini akan terus terjadi gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai negara ini berdiri terus, walau alam sampai kapan berdirinya negara ini gitu ya. Jadi kembali kepada kaum muslimin ya, inilah kaidah syara yang mestinya kita ikuti gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, maukah kaum muslimin gitu untuk mengakhiri perbedaan pendapat ini dengan mengambil solusi seperti yang tadi? Ya, solusinya kaum muslimin perlu seorang kepala negara sekelas khalifah yang berlaku global untuk seluruh kaum muslimin, bukan pemimpin yang sekelas nation state atau negara bangsa seperti presiden gitu, yang wilayahnya terbatas gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian? Khalifah lah yang mempunyai hak memutuskan perbedaan pendapat penentuan satu Syawal gitu. Karena memang kaidah syaratnya seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya, kita mau mengikuti kaidah syarat atau bukan gitu. Nah, inilah berpulang kepada kaum muslimin. Ya, masih terus mempertahankan kondisi yang seperti sekarang ini, jelas hanya akan memperpanjang perbedaan pendapat ke masa-masa yang akan datang gitu. Tentunya khalifah akan mengadopsi atau mentabani pendapat yang paling kuat atau yang paling rajih ya, yang digali dari dalil-dalil syar'i gitu. Nah, bagi kita yang sekarang yang faktanya kita tidak mempunyai khalifah ya, kaum muslimin saat ini tidak mempunyai seorang khalifah ya, atau tidak mempunyai negara khilafah sebagai representasi negara Islam, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini gitu ya? Tentunya kita kembali kepada dalil-dalil yang lebih rajih ya. Kita bisa mengikuti pendapat-pendapat ulama ya, yang paling rajih gitu. Nah, dari dua pendapat yang mainstream, yang utama yang sekarang ini ada adalah menggunakan ru'yatul hilal tapi berskala lokal dan menggunakan hisab gitu. Apakah tidak ada cara yang lain gitu? Pasti ada gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada kasanah pemikiran Islam gitu, dari 4 imam mazhab hanya Imam Syafi'i yang berpendapat menggunakan ru'yatul hilal yang bersifat lokal gitu. Sementara 3 imam yang lain menggunakan ru'yatul global gitu. Artinya apa? Seandainya Indonesia belum bisa melihat hilal ya, kita bisa menunggu informasi dari negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya gitu ya. Kenapa? Karena faktanya jarak terjauh dari ujung barat sampai ujung timur planet ini atau bumi ini hanya 12 jam, tidak sampai 1 hari atau 24 jam gitu ya. Kita ambil contoh misalnya Indonesia dengan Timur Tengah hanya berbeda 4 jam. Nah, artinya apa? Tidak mungkin berbeda hari dalam menentukan satu Syawal. Kenapa? Hanya berbeda 4 jam gitu. Nah, inilah yang menjadi apa? Konsekuensi logis kalau seandainya kita masih tetap menggunakan ru'yatul lokal. Kenapa? Ya. Karena akan apa? Informasi-informasi dari luar sana, dari kaum muslimin yang di luar Indonesia tidak menjadi rujukan atau tidak bisa menjadi referensi untuk menentukan satu Syawal gitu. Padahal mereka kaum muslimin juga gitu. Informasi dari kaum muslimin di luar negeri sana ya, bisa dijadikan sebagai referensi jika informasi tersebut disampaikan oleh kaum muslimin yang sudah disumpah oleh hakim setempat di negerinya masing-masing gitu. Nah, jadi saudara sekalian, disinilah urgensinya gitu ya. Kaum muslimin memerlukan satu institusi pemersatu, yaitu khilafah, dan satu pemimpin yang benar-benar qualified, yang mempunyai kualitas global, yaitu seorang khalifah gitu. Artinya apa? Dengan dua hal tersebutlah ya, dengan adanya khalifah, dengan ada institusi khilafahnya, inilah yang akan membuat kaum muslimin
akan membuat persatuan kaum muslimin benar-benar nyata gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar wacana gitu ya. Bukan sekedar hanya semacam pembicaraan-pembicaraan ya, di pengajian-pengajian atau di seminar-seminar gitu. Memang harus diwujudkan gitu. Dengan adanya khilafah yang dipunyai oleh kaum muslimin dengan mengangkat seorang khalifah, maka perbedaan pendapat penentuan satu Syawal akan segera bisa diakhiri. Nah, mestinya inilah agenda utama kaum muslimin ya. Jadi tidak sibuk dengan agenda-agenda parsial yang sesungguhnya memalingkan dari agenda utama kaum muslimin tersebut gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, karena kita belum punya khalifah sekarang ini, maka hal praktis yang bisa kita lakukan adalah ya, mencari informasi di negeri-negeri kaum muslimin yang sudah melihat hilal, maka itu bisa dijadikan sebagai informasi awal untuk menentukan keputusan, sebagai referensi untuk menentukan satu Syawal gitu ya. Demikian kultum kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi dalam kultum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.